untuk Rekornya double Pak, jadi dari laptop dengan dari Zoom. oke baik Pak. Baik, pada kesempatan ini izin menyampaikan terkait deskripsi teknis bidang lomba cat building di LKS Provinsi DKI Jakarta. Yang akan disampaikan pertama ada pengertian dari bidang lombanya, kemudian lingkup lingkup modul ya atau materi lombanya, kemudian software yang digunakan, kompetensi, kemudian kebutuhan alat dan jadwal dari pelaksanaan lomba serta tata tertib hal-hal yang perlu diperhatikan bagi peserta yang akan mengikuti lomba nanti. Untuk yang pertama, bidang lomba cat building information modeling ini merupakan pengembangan ya dari bidang lomba cat building yang mungkin beberapa tahun lalu itu konteksnya di atau menggunakan software AutoCAD. Nah, pada kesempatan kali ini sejak 2021 itu mulai dikembangkan menggunakan software berbasis BIM yaitu Autodesk Revit. Nah, acuan yang digunakan dalam konteks lomba ataupun materi lomba ini kita mengacu pada word skill. Jadi memang hal-hal yang mungkin banyak hal yang masih belum tersampaikan di materi sekolah, tapi harapannya itu bisa kita kejar bersama. Selain kegiatan ini sebagai ajang lomba, juga sebagai kegiatan transfer knowledge ya. Makanya setiap lomba bidang cat building provinsi yang mengundang kami dari Wika maupun di nasional nanti eh, pasti ada sesi di mana peserta diberikan pelatihan. Makanya izin Pak Eko dan Pak Lambas kita majukan technical meetingnya di seminggu sebelum yang sesuai jadwal ya. Sampai tadi peserta harapannya minggu depan bisa dapat pelatihan materi ya untuk persiapan menambah kesiapannya seperti itu. Nah, untuk bidang lomba ini kompetensi yang diharapkan bagi peserta setelah mengikuti lomba nanti adalah pertama mampu menyusun rencana jadwal pekerjaan dan pembagian tugas karena bidang lomba ini sifatnya tim ya satu tim dua orang kemudian menerjemahkan kriteria desain atau gambar rencana menjadi proposal rencana pekerjaan kemudian menerjemahkan gambar rencana menjadi 3D model kemudian menyusun informasi volume material dan aset model kemudian menyusun 2D gambar teknis dua dimensi dari 3D yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan 3D model. Nah ini hal yang tambahan di tahun ini terkait analisa clash ya atau benturan antara objek 3D model kemudian mengkolaborasikan gambar 3D dengan jadwal pekerjaan sehingga nanti bisa disusun atau dibuat menjadi visualisasi sequence konstruksi. Ini tambahan juga nanti yang akan diberikan pelatihannya terkait penggunaan software Navisworks, Autodesk. Kemudian terakhir adalah menyusun laporan hasil pekerjaan dan presentasi dari laporan pekerjaan tersebut. Semua kegiatan lombanya akan menggunakan software. Ada dua software utama yang wajib, itu Autodesk Revit dan Autodesk Navisworks. Kemudian output dari lombanya pun semuanya digital, tidak ada yang di print. Nah, memang konteks BIM itu sifatnya digitalisasi. Kemudian lingkup lombanya ya, dan materi lombanya pertama tadi menyusun rencana pekerjaan, kemudian membuat pemodelan, menyusun informasi aset dan volume material, kemudian membuat gambar 2D berupa denah, tampak, potongan, detail dari tridimensi yang sudah dibuat, kemudian analisa clash detection, kemudian menyusun visualisasi sequence dari 3D model yang sudah dibuat dengan jadwal pekerjaan yang nanti diberikan oleh tim juri. Jadi terkait jadwal pekerjaan konstruksinya ini diberikan oleh tim juri, peserta tidak perlu menyusun jadwal pekerjaan konstruksinya. Kemudian software yang digunakan ada dua yang wajib tadi, ada software modeling yaitu Autodesk Revit boleh menggunakan versi 2022 sampai dengan yang terbaru 2025 ya. Tapi sebaiknya menggunakan 2024 karena memang 2025 ini agak lebih berat dari yang 2024 ataupun 2023.
boleh minimal di 2022. Yang paling penting diperhatikan adalah lisensi softwarenya. Ini boleh menggunakan trial atau student ya. Oke, yang tidak boleh adalah menggunakan software crack ataupun bajakan. Ini pasti ketahuan. Gitu. Karena di beberapa provinsi lain itu kita lakukan pengecekan dan masih ada yang ketahuan menggunakan software crack. Ya, akhirnya resikonya adalah hasil pekerjaan peserta yang menggunakan software tersebut nanti tidak mendapat nilai. Seperti itu. Kemudian software yang kedua, visualisasi sequence konstruksi dan analisa class atau benturan objek. Ini Autodesk Navisworks Manage sama, boleh menggunakan versi dari 2022 sampai dengan yang terbaru. Minimum lisensi trial ataupun student. Kemudian software reporting atau penyusunan laporan ini Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Ya, untuk presentasi hanya boleh menggunakan Microsoft PowerPoint ya, tidak boleh menggunakan Canva ataupun software presentasi yang sifatnya online. PowerPoint-nya pun hanya boleh menggunakan PowerPoint yang offline, yang ada di laptop ataupun komputer peserta masing-masing. Gitu. Kemudian kompetensi yang perlu dikuasai oleh siswa yang akan mengikuti lomba LKS ini adalah pertama mampu memahami lingkup pekerjaan pada instruksi tugas. Nah, ini yang penting ya, di awal sekali ketika mau memulai pekerjaan, peserta diharapkan membaca dan memahami instruksi tugas yang diberikan. Kemudian nanti juri juga setiap awal memulai ataupun masuk ke satu modul itu akan memberikan penjelasan dan memberikan kesempatan bagi peserta bertanya apabila ada instruksi-instruksi tugas yang kurang jelas. Nah, itu bisa dimanfaatkan waktu tersebut jika memang ada yang kurang jelas dari instruksi tugasnya, supaya peserta memahami dengan baik instruksi tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua, mampu menyusun rencana pekerjaan sesuai dengan instruksi tugas, kemudian menerjemahkan gambar 2D rencana dan spesifikasi yang ditetapkan ke dalam 3D model arsitektur dan strukturnya, kemudian menyusun informasi aset dan volume material bangunan, dan mengembangkan gambar rencana menjadi gambar 2D denah tanpa potongan ya, dari 3D model yang sudah dibuat, kemudian membuat gambar detail dari pekerjaan rangka atap. Ini yang hanya dibuat detailnya hanya di pekerjaan rangka atap. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi clash ataupun kesalahan dalam pemodelan. Kemudian dalam menggunakan softwarenya ini nanti yang perlu dikuasai adalah tadi mampu menyusun timeline dan pembagian pekerjaan serta proposal rencana pekerjaan. Nah, proposal ini dan timeline akan diberikan template formatnya, jadi peserta bisa menyusun dengan perangkat ya ataupun platform yang ditentukan dari juri, seperti itu. Kita akan banyak menggunakan platform Google Drive, kemudian Google Sheet, kemudian Google Docs mungkin ya. Itu untuk Google Sheet aja sih, Google Sheet untuk menyusun timeline pembagian kerja dan proposal rencana kerja. Seperti itu. Nah, jadi harapannya peserta sudah terbiasa menggunakan platform Google tersebut. Satu lagi Google Classroom untuk memberikan informasi tugas atau instruksi tugas serta untuk submit hasil-hasil tugas dari masing-masing tim, seperti itu. Kemudian membuat 3D model objek arsitektur dan struktur ini dengan LOD 300 tanpa penulangan ya, sekali lagi tanpa penulangan. Jadi kalau peserta melengkapi dengan penulangan nanti itu bagus tapi nggak masuk ke penilaian ya, tidak masuk ke penilaian. Kemudian tentunya juga akan menghabiskan waktu yang lebih lama kalau membuat pemodelan tulangannya atau ribar. Selanjutnya melengkapi data 3D model dengan informasi aset yang ditentukan, kemudian menyusun volume material, kemudian bergambar 2D denah tanpa potongan dan detail, kemudian melakukan pemeriksaan akurasi melalui class detection tadi, dan menyusun visualisasi simulasi sequence konstruksi. Kemudian setiap file data yang
dikeluarkan dari software ini diperhatikan format filenya, format penamaannya, sehingga sesuai dengan instruksi yang diberikan. Gitu. Karena seringkali hasilnya sebenarnya bagus, tapi karena formatnya tidak sesuai dan namanya belum sesuai, jadi nilainya belum maksimal seperti itu. Kemudian untuk presentasi menggunakan software yang ditentukan. Kemudian nanti saya lihat jumlah pesertanya ada 14 tim ya, 14 tim. Nanti bisa masuk sampai ke tahap presentasi untuk semua timnya. Kemudian untuk modulnya sendiri jumlahnya ada 6 ya, sebenarnya ada 6 karena A ini saya breakdown jadi 3. Totalnya hanya ada 6 modul A sampai dengan G. Kemudian modul A ini yang pertama ada tes pengetahuan dasar digital konstruksi dan K3. Kemudian yang kedua modul A menyusun timeline dan pembagian kerja dalam tim. Yang ketiga modul A3 menyusun proposal rencana. Kemudian setelah itu masuk ke modul B pembuatan 3D model arsitektur dan struktur bangunan komposit dan melengkapi data aset. Kemudian informasi volume material model arsitektur dan struktur. Modul E-nya menyusun gambar dinah tampak potongan dan bidang rangka atap. Modul F-nya melakukan pemeriksaan akurasi model dengan crash detection dan menyusun visualisasi simulasi tahapan konstruksi. Dan terakhir adalah modul G menyusun dan menyampaikan laporan pekerjaan dalam bentuk presentasi. Oke. Kemudian untuk luaran dari masing-masing item kegiatan ya, ini bisa diperhatikan di bagian kriteria unjuk kerjanya. Jadi mulai dari menjelaskan definisi keluaran manfaat dan fungsi perangkat ini masuk ke konteks modul A1, kemudian K3 juga modul A1, kemudian untuk pengaturan penggunaan perangkat kerja ini masuk ke modul A1 juga dan A2, kemudian menyusun rencana pekerjaan tim ini masuk ke modul A2 dan A3, kemudian yang poin kelima membuat dan mengkolaborasikan 3D model ini masuk ke modul B. Kemudian selanjutnya informasi aset modul C. Kemudian membuat dokumentasi volume material arsitektur dan struktur ini modul D. Kemudian nomor 8 dokumentasi 2D gambar teknis ini masuk ke modul E. Dan 9 dokumentasi visual simulasi class dan class masuk ke modul F. Terakhir adalah presentasi atau laporan masuk ke modul G. Kemudian selanjutnya kebutuhan alat dan bahan. Di sini ada alat wajib, bisa menggunakan laptop atau PC bagi masing-masing peserta dalam satu tim ya. Kemudian software yang digunakan tadi, ini software Autodesk Revit dan Navisworks. Kemudian Microsoft Office, kemudian meja kerja dan kursi ini sesuai dengan lokasi lomba. Kemudian juga diharapkan membawa stop kontak untuk antisipasi jika memang butuh tambahan stop kontak. Alat-alat yang belum tercantum di daftar alat wajib ini, jika mau digunakan, mohon dapat diinfokan ke tim juri untuk dicek dulu alat-alatnya. Misalnya ada yang mau menggunakan metode kolaborasi dengan LAN, itu nanti bisa disampaikan. Kemudian atau alat-alat yang lain-lain yang belum ada di list alat wajibnya. Dan alat penunjang, untuk alat penunjang ini sifatnya rekomendasi ya bagi peserta. Pertama ada UPS, ini bagi peserta yang akan menggunakan PC ya, antisipasi misalnya terjadi pemadaman listrik itu bisa lebih safe komputernya karena tidak langsung mati, bisa di backup dengan UPS. Kemudian PC atau laptop fan cooler, ini pendingin kipas atau laptop ya, kipas PC atau laptop. Kemudian modem yang mobile, ini untuk antisipasi ketika jaringannya mungkin sedang down, ketika peserta semuanya submit file dalam waktu yang bersamaan, ini boleh bawa modem yang mobile ataupun catering dari handphone juga boleh. Kemudian layar atau monitor extender tambahan, ini untuk peserta yang memang membutuhkan layar atau monitor extender, sifatnya rekomendasi. Tapi kalau dirasa cukup dengan satu layar di laptop atau PC-nya, itu tidak apa-apa, hanya menggunakan itu. Kemudian selanjutnya untuk
jadwal rencana kegiatan. Informasinya dilaksanakan tanggal 5 sampai 6 Juni 2024 di SMKN 52. Jadwalnya sebagai berikut. Peserta mulai masuk registrasi ya di jam 7.30. Kemudian nanti mulai start lomba di jam 8 sampai dengan di hari pertama sampai dengan di jam 16.30. Hari pertama akan diberikan modul A sampai dengan modul E dengan total durasi tugas 5 jam 40 menit. Kemudian hari kedua dimulai dari jam 8 juga sampai dengan jam 16.30 estimasinya, atau presentasi direncanakan selesai di jam 16.00 dengan total durasi itu 6 jam. Untuk yang hari pertama, durasi masing-masing pengerjaan modul ini dapat diperhatikan oleh masing-masing peserta. Ya, untuk tes basic knowledge 10 menit, kemudian penyusunan timeline dan work distribution plan ini 15 menit, kemudian proposal 30 menit, modeling collaboration di 2 jam 30 menit, kemudian modul C-nya 45 menit, dan modul D juga 45 menit. Terakhir adalah modul E, DED atau gambar teknis 1 jam 30 menit. Oke. Kemudian selanjutnya di hari kedua, ini ada 2 modul yang diberikan, yaitu modul F terkait documentation simulation schedule dan class detection di modul F ini. Dan modul G-nya penyusunan presentasi dan pelaksanaan presentasi. Untuk modul F dan modul G dilaksanakan atau dikerjakan dalam waktu yang sama, ya. Jadi bisa diatur masing-masing tim pembagian tugasnya, siapa yang mengerjakan modul F, siapa yang modul G, silahkan diatur. Kemudian karena sifatnya kerja tim ya, sebisa mungkin memaksimalkan koordinasinya dalam satu tim supaya waktunya efektif dan bisa selesai dengan waktu yang diberikan. Gitu. Selanjutnya masuk ke bobot penilaian atau komponen penilaian. Untuk modul A, total skor dari modul A1 sampai dengan A3 ini totalnya 10 poin ya. Kemudian modul B, modeling and collaboration, total 25 poin. Kemudian asset information model modul C ini 5 poin. Kemudian MTO ini totalnya 15 poin. Kemudian DED 20 poin. Simulation schedule dan class ini 10 poin. Kemudian terakhir adalah project presentation totalnya 15 poin. Keseluruhan jadi 100 poin. Untuk presentasi, satu tim diberikan waktu 10 menit menyampaikan laporan pekerjaannya, kemudian akan ada Q&A dengan tim juri 5 menit. Gitu. Kemudian untuk tata tertib lomba, yang pertama, peserta dari masing-masing sekolah merupakan tim yang terdiri dari maksimal 2 orang siswa aktif belum lulus ya di bidang studi yang relevan di DPIB ataupun KGSP dan lainnya yang relevan. Kemudian platform yang digunakan untuk publikasi instruksi tugas dan pengumpulan tugas peserta adalah Google Classroom. Seperti itu. Jadi walaupun nanti ada Google Drive yang disediakan oleh tim juri, peserta mengumpulkan tugas tetap di Google Classroom ya. Google Drive itu hanya untuk tempat koordinasi atau pertukaran data. Karena memang kita tidak boleh menggunakan flash disk untuk pertukaran data hanya menggunakan Google Drive tersebut. Kemudian peserta mempersiapkan alat dan bahan sesuai dengan ketentuan dari tim juri. Dilarang menggunakan software crack. Tadi penggunaan software crack disangsikan berupa tidak mendapat nilai pada tugas tersebut. Bisa dilihat tadi penilaian untuk yang modeling dan Navisworks itu totalnya 40 poin ya. Jadi kalau 2 software itu menggunakan software crack, otomatis setengahnya udah nggak dapat nilainya seperti itu. Kemudian harus mengumpulkan tugas sesuai dengan alokasi yang diberikan. Keterlambatan dalam pengumpulan tugas ini juga tidak mendapat nilai. Kemudian dilarang bekerjasama dengan orang lain di luar anggota tim. Jika memang nanti ketahuan oleh tim juri berkoordinasi di luar anggota timnya, akan didiskualifikasi. Jadi penggunaan handphone juga nanti harus disampaikan ke tim juri terlebih dahulu jika memang perlu
mengontak pembimbing ataupun tim teknis masing-masing sekolah jika ada kendala teknis ya. Jadi handphone boleh dibawa ke ruangan, tapi posisinya ada di atas meja di pojok kanan ya. Selebihnya tidak digunakan selama kegiatan lomba. Jadi, kalaupun mau digunakan, wajib untuk menyampaikan ke tim juri apabila mau menggunakan handphone. Kemudian peserta diizinkan bertanya ke juri untuk hal-hal yang kurang jelas dalam instruksi tugas. Jadi juri tidak menjawab pertanyaan yang mengarah pada solusi menyelesaikan pekerjaan ya. Jadi kalau ada yang bertanya Pak, gimana cara membuat MTO-nya, nah itu nggak dijawab sama juri. Tapi kalau tanya terkait instruksi, misalnya Pak format tugas ini ya, gitu ya, itu akan dijawab. Kemudian pengumuman terkait lomba akan disampaikan juri dan panitia melalui sistem yang telah disediakan. Kemudian peserta tidak diizinkan berpindah atau berganti komputer atau laptop selama proses perlombaan berlangsung tanpa izin juri. Nanti kalau ada kendala dari komputer atau laptopnya bisa koordinasi ke tim juri ya. Kemudian peserta tidak diperkenankan menggunakan flash disk atau hard disk untuk pertukaran data non-cloud. Kemudian jika peserta ingin ke toilet saat lomba berlangsung, maka waktu lomba akan tetap berjalan. Tidak ada penambahan waktu bagi peserta yang toilet. Kemudian jika terjadi kendala teknis di luar human error ya, misalnya putus koneksi internet, mati lampu dan lainnya, nanti bisa segera diinfokan ke tim juri supaya di pause ya waktu peserta tersebut, nanti akan dihitung durasi terjadinya kendala berapa lama sebagai dispensasi bagi peserta yang mengalami kendala teknis tersebut. Kemudian segala bentuk kecurangan lainnya akan diberikan sanksi bagi peserta yang diputuskan melalui kesepakatan tim juri. Oke, kemudian keselamatan dan kesehatan kerja ini terkait aspek kesehatan, ada perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja ya. Kemudian yang pertama tadi mencuci tangan, kemudian buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja. Tentunya tidak boleh merusak fasilitas yang ada di sekolah ataupun di area lomba. Kemudian menyesuaikan posisi duduk dan jarak dengan alat kerja sesuai dengan standar K3-nya. Ini sebaiknya juga rehat mungkin 20 detik per 2 jam sekali supaya nggak tegang fisiknya atau matanya juga. Kemudian aspek keamanan dan keselamatannya ini diperhatikan dalam kabel-kabel kelistrikan ya yang ada di area kerja. Ini mohon diperhatikan jika memang ada banyak kabel nanti yang digunakan ya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian tadi penggunaan software yang bajakan itu jika terjadi kerusakan pada perangkat tanggung jawab dari masing-masing sekolah atau masing-masing tim peserta. Oke, kemudian selanjutnya bersikap inisiatif ya jika misalnya ada temannya yang sakit atau melihat peserta lain yang sakit bisa disampaikan ke tim juri. Jadi jika memang kondisi fisiknya tidak sehat jangan dipaksain supaya bisa segera diberikan apa namanya pengobatan ya. Karena beberapa waktu lalu juga sempat ada peserta yang sakit ya. Bahkan setelah itu ternyata DBD. Nah itu khawatirnya eh, sampai sejauh itu. Jadi kalau ada peserta yang kurang sehat bisa langsung info ke tim juri supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, selebihnya nanti para peserta bisa membaca kembali di deskripsi teknis ini. Demikian untuk penjelasan teknis dari kami. Di bagian akhir deskripsi teknis nanti ada contoh soal sampel project yang digunakan tahun lalu di provinsi bisa digunakan sebagai latihan. Mungkin sebagian besar sekolah juga sudah menggunakan ini ya, karena belajar dari tahun lalu, ini bisa di latihan lagi. Demikian untuk penjelasan deskripsi teknis, nanti filenya akan kami share ke grup pembimbing dan peserta. Saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu selaku Ketua Dewan Juri CADD Building. Penjelasannya sangat detail sekali. Cuma barangkali ada yang belum jelas atau ada yang ingin dipertanyakan dari apa yang dijelaskan oleh Dewan Juri.
silahkan diberi waktu untuk tanya jawab. Untuk termin pertama ini saya beri kesempatan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Nanti dijawab dulu oleh Dewan Juri, baru nanti kita buka termin berikutnya. Silakan raise hand dulu Bapak Ibu jika memang ada yang ingin ditanyakan. Sudah cukup jelas Bapak Ibu penjelasannya, atau ada yang mau ditanyakan? Silakan raise hand kalau jika ingin ada yang ditanyakan. Ya, izin Pak info aja untuk Ya, file deskripsi teknis sudah di-share di grup. Silakan terima mungkin kasih Pak bisa Wahyu. dibaca kembali jika ada yang ditanyakan. Ini sudah jelas semua kelihatannya nih, nggak ada yang bertanya. Cuma mungkin saya dari Softmaster ingin menegaskan lagi aja ke Dewan Juri dan seluruh peserta dan pembimbing ya. Seperti tahun lalu kan memang peserta itu diperbolehkan menggunakan alat masing-masing ya Pak Wahyu ya. Kalau di tahun lalu. Nah, apakah untuk di tahun ini juga sama, dibebaskan dari setiap peserta membawa alat masing-masing, atau disamakan dari pihak tuan rumah? Silakan Pak Wahyu untuk menjawab. Ya, baik Pak. Untuk tahun ini masih sama Pak. Peserta boleh membawa perangkat masing-masing dari sekolahnya. Seperti Oke. itu Pak. Terima kasih atas jawabannya, sudah didengar oleh Bapak Ibu pembimbing dan anak-anakku sekalian ya. Dan satu lagi mungkin internet insya Allah sudah disiapkan oleh teknisi kami Pak Ade ya, Pak Ade Firmansyah ya. Tetapi seperti tahun lalu kita berharap dari masing-masing peserta mempunyai atau membawa cadangan internet sendiri ya, buat hanya cadangan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kalau menggunakan PC, menggunakan PC harap mungkin membawa UPS juga masing-masing kalau menggunakan PC ya, karena khawatir kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, entah listrik mati atau apa seperti tahun lalu. Untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi, kalau menggunakan laptop mungkin nggak ada masalah ya, tapi kalau yang nanti membawa alatnya adalah PC, kami dari pihak tuan rumah, saya selaku Shopmaster menyarankan untuk juga membawa UPS masing-masing untuk keamanan. Ini tuh ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, apa sudah cukup jelas semuanya Bapak Ibu? Oh ya, Izin Pak, saya mau bertanya. ada Ibu Siti Latifah yang pertama, kemudian ada dari SMK 4 David, kemudian ada lagi satu lagi atau cukup 2 saja nih? Oh, dan Pak Riki dari SMK 26. Oke. Yang pertama saya kasih kesempatan dari SMK 58 pembimbing Ibu Siti Latifah. Kepada Ibu Siti Latifah kami persilakan. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suaranya kurang jelas, kurang besar Bu Siti Latifah. Mungkin mulutnya bisa didekatin ke mikrofon. Oh gitu ya. Jelas nggak Pak Eko? Ini soalnya volume Jelas, cuman agak kecil aja. Oh, Jelas Bu Siti Latifah suaranya, jelas sekali. jelas ya. Pak Lambas udah hafal ya suara saya. Ya, terima kasih yang saya hormati Pak Lambas selaku penjak lomba LKS. Yang saya hormati para juri dari PTWK, Bapak Ibu guru pembimbing, Pak Eko juga sebagai penanggung jawab ya Pak Eko ya, serta anak-anak peserta lomba yang insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Saya ingin bertanya, tadi kan kalau misalkan ada peserta yang membawa laptop, apakah laptopnya itu boleh dibawa pulang? Mungkin ya maksudnya tidak ditinggal di sekolah di lokasi lomba, atau bisa dibawa pulang? Karena kan memang hari kedua itu kan ada presentasi ya, ada paparan, itu kan butuh PPT yang barangkali saja mau persiapan gitu. Atau juga kalau misalkan memang syarat boleh dibawa pulang, tidak boleh diutak-atik atau bagaimana? Terima kasih.
Pak Eko masih di mute, Pak Eko. Ke SMK 4, David silakan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ini untuk renderan model apakah ada atau tidak ya Pak? Soalnya di pedoman yang tadi di-share tidak disebutkan. Soalnya di tahun kemarin terkait visualisasi permodelan menggunakan renderan. Dan kedua, apakah material dan warna harus sesuai soal peserta nanti? Apakah boleh berkreativitas masing-masing peserta? Soalnya tahun kemarin saya dengar disamakan saja warnanya bangunannya. David sudah cukup ya? Oke, lanjut ke Pak Riki dari SMK 26. Baik, terima kasih Pak Eko, Bapak Ibu Panitia dan Dewan Juri. Saya mau ini Pak, penjelasan teknis di modul C Pak, kurang 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 jelas teknisnya karena agak mirip dengan modul D. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Eko ke-mute. Maaf, ada pertanyaan tadi dari Ibu Siti Latifah. Yang pertama, jika membawa peralatan masing-masing, baik itu laptop atau PC, apakah laptop atau PC itu boleh dibawa pulang? Mungkin ini sedikit saya menegaskan ya, kita selaku tuan rumah untuk mempersamakan persepsi, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dewan Juri sebelum dijawab Dewan Juri ya. Seperti tahun lalu bahwa untuk peralatan laptop atau PC yang dibawa masing-masing itu 1 hari sebelumnya sudah harus masuk ke area karantina di SMK 52 Jakarta ya. Jadi apa namanya, saya rasa kalaupun nanti untuk latihan atau apa, mungkin dari tiap masing-masing sekolah bisa menyiapkan perangkat lain sama seperti tahun lalu. Mungkin itu sih, tapi nanti akan dijawab oleh Dewan Juri. Silakan Pak Wahyu. Ya, baik. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bu Siti Latifah atas pertanyaannya. Yang pertama tadi sesuai dengan disampaikan Pak Eko, memang setiap perangkat yang sudah di setup di hari pertama itu ditinggal ya di sekolah, itu tidak boleh dibawa keluar karena konteks lombanya hanya apa yang dikerjakan di area lomba di waktu yang ditentukan. Jadi setiap data-data yang dimasukkan itu hanya dikerjakan di area lomba, bukan di luar gitu ya. Kemudian setelah selesai lomba diharapkan peserta bisa break, istirahat ya, karena jangan digunakan untuk begadang malam gitu untuk persiapan lain-lainnya, jadi fokus untuk istirahat, persiapan selanjutnya besok seperti itu. Kemudian karena di hari pertama konteksnya modeling, jika ada yang belum selesai modelnya maka hanya sampai di situ dikumpulkannya ya. Jadi tidak ada perbaikan ataupun pelengkapan modeling di luar waktu lomba itu. Misalnya setelah lomba peserta melengkapi data modelnya kemudian di copy ke lagi, itu tidak perlu ya, karena model yang sudah disubmit dari pertama itu yang akan dinilai seperti itu ya. Kemudian selanjutnya mungkin itu untuk Bu Latifah jawabannya Bu. Kemudian selanjutnya untuk Mas David, pertanyaannya terkait render di ya, saya langsung izin menjawab Pak Eko ya ke pertanyaan berikutnya Pak. Ya, untuk Mas David, untuk render di Pak. tahun ini memang tidak ada aspek rendering ya. Dan tadi untuk visualisasi simulasi Navisworks pun itu tidak perlu di-render di Navisworks-nya karena nanti size filenya akan besar sekali, bisa sampai 7 giga gitu ya, satu file 30 detik. Makanya nanti video simulasi di Navisworks itu bentuknya hanya cukup di screen record ya, menggunakan aplikasi Bandicam ataupun aplikasi bawaan dari laptopnya. Jadi bukan hasil renderan dari Navisworks-nya karena filenya akan besar sekali nanti. Cukup di screen record saja. Nah,
screen record ya, screen record itu rekaman dari layar bukan pakai HP, karena nanti saking kreatifnya pakai HP nih rekamnya. Kalau pakai HP pasti goyang-goyang nanti videonya. Ya, screen record ya, itu nanti videonya di Navisworks. Kemudian untuk material dan warna itu memang sesuaikan dengan instruksi tugas dan gambar rencana di dinahnya ya, seperti itu. Karena misalnya yang diminta rangkanya kayu, terus dijadikan baja, itu kan berubah namanya ya, bukan kreatif ya, berubah spek. Itu beda lagi konteksnya. Kalau kreativitas itu di bagian presentasi ya silahkan, misalnya desainnya, backgroundnya, dan itu boleh kreativitasnya dimunculkan. Tapi kalau terkait spek bangunannya ikuti sesuai dengan instruksi gambar rencana. Itu untuk Mas David. Berarti memastikan Pak gitu. Ya, gimana? Gimana Mas Sudah David? jelas kah? Ada yang jelas belum? Lu ditanya udah jelas belum? Berarti untuk warnanya sama ya Pak? Iya, warna sama sesuai dengan instruksi dan gambar rencananya ya. Gitu. Iya, terima kasih Pak. Oke, siap. Kemudian untuk Pak Riki terkait modul C, ya, memang modul C ini nanti di outputnya itu akan satu output dengan modul D ya, volume material. Nah, di modul C ini tugas peserta hanya menginput data properties di model, hanya ada 2 inputan nanti yang perlu dilakukan, yaitu model dan manufaktur di objek modelnya, di data identity di objek model Revit, seperti itu. Hanya itu saja untuk modul C, karena sesuai dengan nama modulnya, aset informasi model hanya menginput data aset informasi model. Misalnya contoh objek pintu, maka di detail properties pintunya diinput pintunya modelnya apa, apakah modelnya kayu atau modelnya apa gitu ya. Kemudian manufaktur ini merek ya atau brand. Nanti informasi terkait pintu diisi dengan apa, model dan manufakturnya akan ada di instruksi tugas, seperti itu. Itu hanya menginput data identitas model di propertiesnya saja untuk modul C. Nah, outputnya akan gabung dengan output di modul D-nya, seperti itu. Di volume material, dia akan jadi satu tabel nanti. Di volume material ada data volume, kemudian ada data aset modelnya tadi. Seperti itu Pak Riki. Baik, terima kasih Wahyu. Ya. Jelas ya Pak Riki, Mas David dan Bu Siti Latifah ya. Mungkin masih ada waktu ya, kita buka satu termin lagi, barangkali ada yang butuh penjelasan lebih detail atau ada yang ingin ditanyakan, silakan mumpung masih ada waktu kesempatan. Silakan yang mau resen ini dari pertama ada Salva. David bertanya lagi, David. Iya, iya Pak gitu. Ya Pak gitu. Ya Pak, pertanyaan itu berat itu. Oke, Iya Pak. Salwa, kedua David. Salwa itu dari SMK 1. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ya Pak, saya mau tanya lagi. Saya mau tanya lagi. Oke, berarti hanya 2 penanya ya. Yang pertama yaitu saya persilakan dari Salwa dari SMK 1 untuk memberikan pertanyaannya. Ya, oke, selamat sore. Di sini saya dari SMKN 1, saya izin bertanya. Nah, kan kita di awal tuh udah ada 2 device yang akan dikarantina. Misal di hari kedua kita mengganti salah satu device kita untuk kepentingan yang berbeda, itu gimana ya? Apakah diperbolehkan atau udah tidak diperbolehkan lagi untuk mengganti device-nya? Terima kasih. Oke, terima kasih dari Salwa. Kemudian dari Mas David lagi. Silakan Mas David. Pak, izin tanya Pak. Izin bertanya Pak, untuk sekuens visualisasi konstruksi menggunakan Navisworks, untuk jadwal pekerjaan konstruksinya bagaimana ya Pak? Diasumsikan sendiri atau nanti ada penjadwalan pekerjaan yang diberikan? Oke, silakan mungkin langsung bisa dijawab oleh Pak Wahyu. Ya, baik, terima kasih Pak Eko. Untuk pertanyaan pertama Mbak Salwa ya, pergantian perangkat itu boleh saja, tapi tadi misalnya memang perangkat hari pertama speknya belum bisa digunakan untuk pekerjaan hari kedua, itu boleh, tapi tadi perlu dicek lagi nanti sama tim juri perangkat yang diganti itu isinya seperti apa ya. Oke. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan,
peserta tidak perlu melengkapi 3D model yang mungkin di hari pertama belum selesai nih, kemudian hari kedua dengan perangkat lainnya dilengkap-lengkapin itu nggak perlu seperti itu, karena nilainya udah masuk dari pertama ya. Walaupun dilengkapi, nggak merubah nilai, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, David terkait sequence jadwal pekerjaan di sequence tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa jadwal pekerjaannya diberikan dari tim juri seperti itu. Jadi peserta tidak perlu membuat jadwal pekerjaan, cukup menginput dari 3D model, kemudian mengattach ya 3D model sesuai dengan jadwal pekerjaannya seperti itu. Demikian untuk penjelasannya. Masih kemit Pak Eko. Ya, udah jelas ya Mbak Salwa dan Mas David atas jawaban dari Pak Wahyu. Cuma kami dari panitia menyarankan sebaiknya untuk tidak mengganti gadget atau perangkat karena nanti akan repot lagi setting internet dan sebagainya. Kecuali kalau memang perangkat tersebut bermasalah ya, dalam artian mungkin error atau ngehang dan sebagainya, nanti diperiksa dulu oleh Dewan Juri. Mungkin itu ya untuk mempertegasnya. Oke, ini masih ada satu pertanyaan, silakan, atau kita sudahkan saja Bapak Ibu. Sudah cukup ya? Sudah cukup jelas ya? Nanti, oh ya mungkin satu lagi Pak Wahyu, ini mohon disampaikan, karena kemarin kami dari Softmaster disampaikan oleh Dewan Juri akan ada pelatihan khusus untuk peserta. Nah mungkin bisa disampaikan di sini teknisnya seperti apa, kemudian caranya bagaimana, kemudian polanya seperti apa. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Eko. Betul, memang akan ada pelatihan yang diberikan khususnya untuk materi yang Naviswork ya. Kalau Revit mungkin peserta sudah cukup banyak belajar dari tahun lalu. Kemudian tahun lalu juga sudah diberikan materi terkait Revit ya dari LKS nasionalnya. Kemudian di tahun ini karena ada modul Naviswork tambahan, ini kita berikan materi terkait pelatihan Naviswork. Nah, pelatihannya akan dilaksanakan secara online melalui website e-learning Wika. Bisa diakses di e-learning.wikaexo.com. Sebelum masuk ke sana nanti peserta perlu registrasi. Saya akan menginfokan link registrasinya ke grup ya. Nanti izin saya sampaikan di grup link registrasinya. Kemudian nanti setelah registrasi, di sana peserta bisa mengisi biodata dan pilihan kelas pelatihan yang mau diikuti di kelas Naviswork-nya. Kemudian nanti kita akan mulai pelatihannya selama 2 hari ya, di tanggal 27 sampai dengan 28 ya. Batas submit tugas pelatihan sampai dengan 29 ya, seperti itu. Jadi bisa sambil mempersiapkan software Naviswork-nya, panduan install atau download software juga sudah ada di website e-learning kita. Software Naviswork yang dipakai Naviswork Manage ya, karena Naviswork itu ada dua, ada View dan Manage, jadi jangan sampai salah menggunakan softwarenya. Gitu. Jadi sekali lagi pelatihannya melalui website e-learning Wika. Nanti form registrasi akan disampaikan di grup. Peserta bisa mengisi form registrasi di sana supaya terdaftar sebagai peserta pelatihan. Bapak Ibu juga boleh membimbing jika ingin mengikuti pelatihan tersebut. Ya, demikian Pak Eko penyampaian pelatihan. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nanti akan disampaikan via grup ya Bapak Ibu pembimbing ya untuk link dan sebagainya. Tadi saya lihat ada Majid ya kalau nggak salah ya, Mas Majid ya, Majid dan Iksan mau, tadi saya lihat sempat raise hand. Apakah tetap mau bertanya atau sudah cukup, Majid dari SMK 26? Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Saya kasih satu kesempatan lagi ya sebelum kita tutup ya. Oke, baik Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah untuk class detection-nya itu apakah yang dites itu antara arsitektur dan strukturnya atau dites dengan MEP yang sudah disediakan mungkin nantinya. Terima kasih. Silakan Pak Wahyu. Oke, baik. Untuk class detection-nya antar objek arsitektur dan struktur ya.
Jadi pertama arsitektur di class detection, kemudian struktur dan struktur, kemudian arsitektur dan struktur. Jadi tidak ada tambahan model dari tim juri, jadi hanya melakukan deteksi class di objek model yang sudah peserta buat, seperti itu. Nah, nanti objeknya apa yang perlu dianalisa class itu akan masuk ke instruksi tugasnya. Demikian untuk Mas Majid jawabannya. Oke, terima kasih atas jawaban. Udah jelas ya, Mas Majid ya? Ya, sudah jelas Pak. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya untuk technical meeting pada sore hari ini. Mudah-mudahan semua sudah cukup jelas penjelasan dari Dewan Juri. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian lancar sampai dengan hari pelatihan. Tolong jaga kesehatan, jangan sampai diforsir karena waktunya kurang lebih tinggal 1 minggu lagi, sehingga jangan sampai ketika hari H-nya nanti kita drop malah merugikan diri kita sendiri. Saya rasa untuk pertemuan pada sore hari ini dicukupkan ya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Tapi mohon sebelum kita tutup untuk dokumentasi silakan on cam dulu biar saya screenshot semuanya, tolong. Ini ada 2 layar ya, tolong di ini dulu, on cam dulu semua untuk dokumentasi. Oke, Pak Prasojo katanya laptopnya bermasalah. Oke, siap. Ini satu lagi siapa nih ya? Adiat bisa di on cam kan? Bermasalah juga Pak Eko. Oke, saya ini 1, 2, 3. Sekali lagi di layar berikutnya, siap ya? 1, 2, 3. Ya, terima kasih Dewan Juri, kemudian Pak Lambas selaku penjab, kemudian para pembimbing, anak-anakku sekalian. Kegiatan hari ini dapat berjalan lancar. Semoga sampai dengan pelaksanaan di tanggal 5 dan 6 Juni nanti juga berjalan lancar, tidak ada apapun. Kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang, silakan bisa ditanyakan di grup, karena di grup juga ada Dewan Juri. Acara terakhir yaitu penutup, marilah sama-sama kegiatan pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Para anak-anak Dewan sekalian, Juri. boleh meninggalkan atau leave Zoom Meet ini, silakan. Terima kasih Terima kasih Pak Terima Eko. kasih, Terima kasih Bapak. teman-teman Ya. semuanya. Pak Terima kasih Adi Pak. Malik, kemudian Pak Lambas dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum. Salam. Keluar ya. Oke, sudah.